Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melanjutkan kebijakan deregulasi dan juga debirokratisasi di sektor padat karya. Bahkan, pemerintah menganggarkan dana hingga 20 triliun rupiah untuk subsidi investasi melalui skema kredit investasi. Pemerintah Prabowo Subianto tengah memberikan perhatian serius kepada industri padat karya, terutama tekstil dan produk tekstil yang telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan kinerja ekspor yang mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4 juta orang. Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melanjutkan terus kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di sektor padat karya, termasuk industri tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, serta persepatuan. Selain itu, Presiden meminta agar sektor padat karya dibuatkan program strategis nasional atau PSN. Sedangkan bagi industri menengah dan kecil sektor padat karya, pemerintah juga akan merumuskan paket revitalisasi peresmian dengan menganggarkan dana hingga 20 triliun rupiah untuk subsidi investasi melalui skema kredit investasi, di mana pemerintah akan memberikan subsidi bunga 5% seberapapun suku bunga kredit investasi yang ditetapkan perbankan, sehingga pemerintah akan menanggung 5% dari total bunga yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Untuk usaha menengah kecil, pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah, revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan 20 triliun untuk subsidi investasi. Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, speednya akan lebih lambat. Sementara itu, skema kredit investasi bagi pelaku usaha padat karya yang disediakan nantinya memiliki tenor 8 tahun. Pemerintah pun berharap sektor padat karya dapat berkembang lebih pesat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri padat karya menanti guyuran subsidi 20 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia atau APSIFI. Halo Pak Retma, apa kabar? Baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, sebelum membahas lebih jauh, bagaimana review Anda nih terkait dengan kondisi terkini dari industri padat karya di dalam negeri hingga kuartal 1 lah, paling tidak di tahun 2025 ini seperti apa dari kacamata Anda? Ya, terima kasih Mas Pras. Saya kira kita patut bersyukur dan berbangga karena kalau kita lihat kondisi kuartal 1 ya, setidaknya tahun 2025 menjelang kuartal 1, kalau kita lihat ada ekspor ya tekstil yang dilaporkan sekitar 2 miliar US dollar. Saya kira di tengah global ya, ditambah lagi geopolitik yang tidak jelas, kita bisa mengandalkan ekspor ya, saya kira, dan ini adalah tekstil yang padat karya. Saya kira ini satu hal capaian yang luar biasa. Dan kalau kita lihat berbagai laporan dari pemerintah, misalkan daya serap tenaga kerja yang dicapai, setidaknya tercatat ada kira-kira 4 juta pekerja ya, menurut data yang kita dengar gitu dari pemerintah. Meskipun ini bisa jadi overestimate karena kita juga mendengar pada waktu yang sama ada terjadi PHK ya, setidaknya ada 50 perusahaan yang kita dengar terjadi PHK. Jadi angkanya ini merupakan angka yang debatable lah. Tapi saya kira di dalam perkembangan secara umum ada satu capaian, meskipun capaiannya adalah moderat ya. Dan ini saya kira tambahan lagi adalah ini belum merata di semua sektor ya, terutama kaitannya dengan
sektor-sektor yang sifatnya melibatkan tenaga kerja yang masif begitu. Baik, baik. Nah, update dari pelaku usaha sendiri, Pak Retma. Nah, lantas bagaimana kondisi realnya di lapangan yang dialami teman-teman dari produksi ataupun industri TPT sendiri? Ya, makanya Mas. Jadi memang kalau kita lihat data yang kemarin disampaikan oleh pemerintah juga memang agak aneh ya datanya ya. Karena di lapangan ini kan kemarin ekspor naik, memang ekspor naik kalau saya kira memang ekspor naik. Dan itu juga karena kan lebih dikarenakan karena harga komoditas gitu ya, harga bahan bakunya naik, tentu ekspornya nilainya secara nilai naik, tapi secara volume kan juga tidak signifikan kenaikannya. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, 2 miliar itu masih di bawah ekspektasi gitu, karena kita sebelumnya kan minimal per bulan itu sekitar 2,5 miliar. Tapi oke lah kalau ekspornya sih Mas. Yang jadi masalah kan ini kan di pasar dalam negeri. Jadi kemarin seperti Bu Sri menyatakan bahwa ekspornya pertumbuhannya juga positif ya di angka 4,sekian% gitu ya. Tapi kan di situ juga kan Bu Sri juga tidak menambahkan trade balance-nya. Trade balance-nya kan masih positif. Kalau kita hitung di kinerja, trade balance-nya masih positif. Tapi kalau kita hitung sama yang jadi permasalahan utama saat sekarang ini kan importasi ilegal. Kalau kita hitung sama importasi ilegalnya sudah negatif sebetulnya trade balance-nya. Jadi artinya kinerja pertumbuhan yang kemarin disampaikan oleh pemerintah juga tidak merepresentasikan kondisi real di lapangan di mana banyak terjadi PHK ya karena ada data yang tidak lengkap. Dan kita juga nggak salahkan itu data gitu karena memang BPS kan mencatatnya apa yang dicatat oleh mereka dari Bea Cukai gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kondisi lapangannya sampai saat ini pun juga masih ada yang PHK. Jadi sampai bulan Maret ini juga ada 2 perusahaan. Kita nggak bisa rilis nama-namanya karena memang ini juga agak tapi itu sudah dicek kemarin yang terakhir yang saya bisa sebutkan nama kemarin Bapintri ya, Bangun Praja Industri. Kemarin kita cross check dan teman-teman Kemenperin pun juga langsung datang ke lokasinya memang terjadi PHK. Jadi ini ada 2 hal antara data dan fakta di lapangan yang kurang sinkron. Tapi pada garis besarnya sih kalau kita melihat memang perkembangan saat ini meskipun di satu sisi juga ada PHK, tapi di sisi lain juga kita melihat akan ada relokasi investasi terutama dari Cina yang akan dikenakan tarif lebih besar oleh pemerintah Amerika. Nah, ini kan kita ke depan sih ada prospek itu. Nah, Pak Retma, kita tahu Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk melanjutkan lagi langkah deregulasi, kemudian debirokratisasi di sektor padat karya seperti industri TPT. Nah, seperti apa realisasinya selama ini begitu, apalagi ini akan dilanjutkan terus begitu Pak Retma? Ya, yang jadi masalah lainnya adalah tadi regulasi ya. Regulasi ini terkait dengan regulasi pengendalian impor. Regulasi pengendalian impor ini yang masih belum fix ya gitu ya. Jadi kemarin ada Permendak 36 tapi hanya berlaku 2 bulan lalu direlaksasi menjadi Permendak 8. Ini satu poin. Poin lain adalah terkait dengan izin-izin investasi. Ini banyak yang mengeluh juga karena beberapa investor yang yang tadi saya sebutkan karena di Amerikanya kena ban, kena tarif yang akan dikenakan tarif yang tinggi, mereka akan relokasi ke sini. Tapi mereka banyak keluhan-keluhan itu tadi birokrasi terutama di daerah ini yang sulit tentang perizinan AMDA, perizinan lainnya. Kalau untuk bikin perusahaan kan gampang di OSS saja udah sekali. Tapi kalau untuk industri ini kan perlu ada izin-izin. Nah, jadi kita ini birokrasinya lebih mudah izin untuk jadi trader dibanding jadi bikin industri gitu ya. Jadi kalau trader kan tinggal bikin OSS, nanti dia bisa dapat angka pengenal impor, dia bisa langsung impor. Nah, kalau industri kan banyak hal ya, dan ini agak sulit gitu. Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan sejumlah kebijakan begitu strategi yang dilakukan oleh pemerintah tadi, ada deregulasi, kemudian birokratisasi, kemudian di satu sisi ada arahan juga nih sektor padat karya untuk dibuatkan program strategis nasional atau PSN. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini bisa menjadi booster bagi industri padat karya nantinya? Iya, saya kira untuk yang regulasi ya dan debirokrasi ini menurut saya sangat bagus ya.
debirokratisasi kan artinya ada satu penyederhanaan dan Oke. tadi Pak Redma sudah sampaikan bahwa memang menjadi pengusaha di saat ini dengan izin begitu panjang katanya satu pintu ya. Pintunya Oke. satu, tapi jendelanya banyak, Mas. Oke. Dan ini saya kira perlu memang diakui oleh pemerintah dan mudah-mudahan ada perubahan signifikan ya. Tetapi yang kalau kita lihat penetapan sektor padat karya sebagai proyek strategis nasional, memang ini satu sisi tentunya pengusaha sangat senang dan berharap gitu ya, karena Oke. selama ini kan PSN kan kebanyakan adalah proyek-proyek infrastruktur ya. Kalau seandainya ini dijadikan PSN, tentunya nanti kan akan mendapatkan adanya insentif tambahan ya. Misalkan adalah relaksasi pajak, misalkan kemudian ada penggunaan lahan yang lebih mudah begitu ya, karena disupport oleh pemerintah. Tetapi saya ingin sampaikan ada lubang-lubang di situ kalau seandainya kita tidak cermat ya. Oke. Bisa jadi ini ada konflik interest di mana mungkin ada 1-2 anggotanya Pak Redma ini yang punya pendekatan khusus kepada pemerintah. Akhirnya proyeknya dia sebetulnya dia proyek bisnis to bisnis biasa, kemudian dijadikan PSN karena ingin mendapatkan manfaat dari kelebihan-kelebihan PSN itu. Nah, selama penilaiannya adalah sah gitu ya, artinya akuntabel, memang ini melibatkan banyak tenaga kerja baru ya, saya kira nggak ada masalah. Tapi jadi masalah ketika penetapan proyek PSN-nya ini tidak transparan. Dan saya kira penetapan yang kemarin dalam 7 tahun terakhir pun PSN yang kemarin penuh dengan kontroversi karena tidak begitu transparan. Oke. Nah, ini menarik, nanti kita minta tanggapan dari Pak Redma begitu terkait dengan bahwa industri padat karya TPT ini juga menjadi salah satu dari bagian proyek strategis nasional. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Redma dan juga Pak Ahmad, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia. Kita lihat trennya seperti apa. Ya, dalam beberapa bulan terakhir, PMI Manufaktur Indonesia terus menuju level ekspansif ke 53,6 poin begitu ya. Naik terus dalam 3 bulan terakhir setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kita cermati dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ini. Ya, 3 tahun terakhir masih bertengger di level 5%-an untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Selanjutnya kita akan cermati target pertumbuhan ekonomi dan juga investasi untuk mencapai target 8% di tahun 2029. Ya, tahun ini diharapkan 5,3% dengan investasi mencapai 1.650 triliun, kemudian terus berlanjut sampai dengan tahun 2029 8% dengan realisasi investasi yang diharapkan mencapai hampir 3.000 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSIVI, kemudian juga Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Pak Redma, tadi sempat tertunda, kalau kita cermati begitu bahwa ada instruksi begitu bahwa industri padat karya kemudian TPT juga menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Apakah ini akhirnya menjadi angin segar, momen yang juga ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di industri padat karya termasuk TPT? Silakan Pak Redma. Ya, saya kira ini terobosan yang baik ya. Jadi sebetulnya sektor TPT ini setiap tahun, setiap presiden itu selalu menjadikan sektor ini sebagai sektor yang strategis. Tapi hanya di atas kertas saja dijadikan sektor strategis. Kita tidak ada hal-hal yang diberikan secara signifikan oleh pemerintah terkait dengan fasilitas. Jadi kalau ini jadikan proyek strategis nasional, saya kira akan ada fasilitas-fasilitas tambahan. Tapi memang betul apa yang dikatakan Mas Ahmad Nur Hidayat. Jadi memang ini kalau by project, by company ini mungkin akan riskan gitu ya. Saya kira akan lebih baik kalau project PSN ini sektornya yang dijadikan project. Artinya ketika ada insentif itu yang diberikan sektornya. Jadi bukan 1-2 perusahaan tapi sektornya. Jadi siapapun perusahaan yang
bisa masuk kriteria, Oke. itu bisa mendapatkan fasilitas. Misalkan fasilitas energi yang lebih murah gitu ya, yang lebih Ya. di bawah harga market, atau potongan-potongan pajak, potongan PPN misalkan. Tapi ini berlaku untuk semua perusahaan. Jadi saya kira ini bisa jadi terobosan yang cukup baik. Oke, berikutnya Pak Retma, bagi industri menengah dan kecil sektor padat karya, pemerintah juga akan merumuskan paket revitalisasi permesinan nih dengan menganggarkan dana hingga 20 triliun rupiah untuk subsidi investasi melalui skema kredit investasi. Bagaimana tanggapan Anda? 20 triliun kemudian akan diberikan melalui kredit dengan tenor sekitar 8 tahun begitu Pak? Ya, saya kira kalau untuk revitalisasi permesinan ini kan sudah pernah dilakukan Oke. sejak saat terakhir itu 2016, dan itu sudah tidak ada lagi. Itu sama subsidi bunga, tapi subsidi bunganya dihitung dan dilakukannya melalui reimburse. Jadi beli mesin, pemerintah bayarin 10%-nya. Nah, 10%-nya itu dihitung dari, kalau kita misalnya dihitung kenapa ambil 10%? Karena waktu itu dihitung untuk subsidi bunga sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya skemanya sama. Hanya pada waktu itu memang bukan hanya untuk industri kecil, termasuk untuk industri besar. Industri kecil juga ada di Kemenperin yang dikelola juga oleh Kemenperin. Waktu itu ada pinjaman. Jadi ada dua skema, ada skema subsidi bunga, ada Oke. skema pinjaman gitu ya. Nah, tapi saya kira kalau untuk dana 20 triliun itu sangat-sangat besar kalau menurut saya, terutama di hilir. Karena di IKM ini kan kebanyakan hilir. Harga-harga mesin jahit ini kan nggak seperti harga-harga mesin tenun atau mesin pintal gitu ya, yang miliaran harganya gitu. Kalau di ini kan hanya maksimal juga puluhan juta. Nah, saya Oke. kira kalau industri kecil ini lebih membutuhkan modal kerja. Jadi cash flow. Jadi saya kira kalau dibantu cash flow-nya dalam hal ini, Iya, iya. apabila diberikan subsidi atau diberikan bantuan apabila industri kecil ini membeli bahan baku dari dalam negeri. Ini kan supaya jangan sampai diberikan bantuan tapi diberikan bahan baku dari impor. Nah, ini kan duitnya ngalir keluar lagi nih. Nah, tapi kalau diberikan bahan baku dalam negeri, ini kan bisa sampai ke hulunya, bisa Oke. manfaatnya lebih besar. Jadi subsidinya saya kira apabila lebih clear, atau pinjamannya pun untuk cash flow, kalau dia membeli bahan baku dalam negeri, itu Oke. lebih secara rantai lebih Ya, ya, sehat gitu. cash flow ya paling tidak untuk bisa meningkatkan likuiditas dari perusahaan-perusahaan industri TPT kecil dan menengah begitu di Indonesia. Nah, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana kebijakan terkait dengan anggaran 20 triliun rupiah untuk kredit investasi begitu dengan tenor 8 tahun, kemudian akan disubsidi 5% untuk biaya bunganya begitu dari perbankan yang akan ditanggung oleh pemerintah. Pak Ahmad. Ya, saya kira subsidi bunga 5% ini sangat memudahkan ya, dalam hal ini adalah untuk UMKM. Tetapi ingat bahwa yang disubsidi ini adalah skemanya adalah bunganya. Artinya si UMKM-nya itu harus sudah bankable. Nah, persoalannya kan kalau kita bicara industri TPT ya, itu kan jarang sekali UMKM ya, kita konteksnya itu yang bankable. Dan lagi-lagi nanti kalau misalnya kita tidak punya satu kriteria yang jelas, subsidi ini nanti bisa jadi salah sasaran. Lebih baik yang disampaikan tadi seperti pola yang lama, di mana ya bisa semua orang, tidak hanya UMKM, tetapi industri-industri yang menengah ke atas juga bisa mendapatkan subsidi ini ya. Itu yang pertama. Kedua, dalam hal 8 tahun ya. Tenor Oke. dalam tahun saya kira cukup bagus. Meskipun kita harus ingat bahwa mesin-mesin tekstil ini kan harusnya ada fleksibilitas gitu ya. Oke. Katakanlah 12 sampai 15 tahun itu menurut saya lebih baik. Meskipun kita ingat juga bahwa dalam konteks sektor padat karya tidak selalu ya kita bisa menyamaratakan dengan sektor-sektor lain. Artinya begitu si pelaku usaha melakukan pembiayaan, di bulan pertamanya dia harus bayar bunganya begitu. Nah, saya kira ini kita harus punya satu metode seperti ada grace period Oke. ya, yang kita berikan kepada para pelaku tekstil, TPT dan padat karya lainnya, supaya mereka bisa napas lah. Katakanlah grace period 1-2 tahun dulu. Jadi mesinnya itu jangan dibebankan bunganya langsung di bulan Di pertama. awal ya. Oke. Iya, saya kira ini akan membantu mereka, terutama para pelaku juga, untuk napas lebih panjang sehingga mereka bisa mengenerate profit lebih baik begitu ya.
Dan saya kira ini yang kalau saya tambahkan, ada juga seharusnya yang perlu dibuat aturan seperti skema kredit garansi ya, terutama bagi UMKM, karena mereka biasanya tidak punya jaminan ya. Katakanlah mereka mau minjam 1 miliar misalkan, ya mereka nggak punya jaminan senilai itu, kadang-kadang ini jadi hambatan juga. Sehingga saya kira bagus juga kalau subsidi yang sifatnya bukan kepada sekadar pembiayaan, tetapi memastikan agar bahan baku itu tidak melakukan kenaikan atau fluktuasi harga yang ekstrim gitu ya. Nah ini bagaimana caranya, saya kira perlu juga ada skema untuk menjaga harga bahan baku itu agar stabil, setidaknya tidak lagi mengandalkan terlalu impor yang disampaikan oleh Retma, tetapi mungkin bahan bakunya disiapkan, dibuat satu klaster khusus ya, ini dijamin oleh pemerintah, dilatih oleh pemerintah supaya industri-industri ini bisa punya harga yang stabil dan supply yang tetap begitu. Oke, itu dia. Yang penting bagaimana menjaga ekosistemnya sendiri untuk industri TPT di tanah air begitu. Meskipun kita tahu beragam insentif diberikan, kemudian pada saat mereka memproduksi tapi pasarnya tidak ada, itu akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia, dan juga Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Nah, Pak Retma, kalau misalnya melihat dengan beragam upaya yang sudah dilakukan begitu untuk bisa menjaga daya tahan begitu produktivitas dari industri TPT ataupun padat karya ya secara umum begitu. Anda melihat bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri begitu, kalau memang ada kebijakan insentif 20 triliun yang akan diberikan, kemudian beberapa kebijakan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi memang apa yang kita bicarakan tadi, insentif-insentif yang akan dilakukan oleh pemerintah itu akan menjadi percuma kalau pemerintah belum menyelesaikan permasalahan utama, yaitu pasar di dalam negeri gitu. Ini pasar dalam negeri kan importnya kan sangat-sangat besar ya, baik yang legal maupun yang illegal. Jadi ini yang seharusnya menjadi target utama dulu. Jadi sebelum itu dilakukan, karena akan percuma. Investasi itu kalau dia tidak melihat ada market, dia nggak akan mau invest. Jadi kalau tadi pemerintah memberikan subsidi bunga 55% untuk beli mesin, kan sisanya kan dia harus modal sendiri gitu ya. Nah, kalau dia modal sendiri, kalau dia melihat marketnya masih dipenuhi barang-barang import yang murah, yang nggak fair gitu ya, dia nggak akan mau juga ngambil itu meskipun oleh pemerintah dikasih insentif. Jadi utamanya yang menjadi sebelum itu dilakukan, yang menjadi poin utama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membenahi pasar domestik untuk memberantas produk-produk importasi ilegal dan mengendalikan impor. Nah, kalau kita lihat Pak Ahmad, dengan beragam kebijakan yang tadi sudah disampaikan, perlu ada ramuan kebijakan, kemudian orkestrasinya seperti apa sehingga benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat juga begitu yang dirasakan bagi industri padat karya sendiri. Jadi penderitaan kalau bisa kita katakan ya, suffering teman-teman industri padat karya ini, termasuk tekstil di dalamnya, ini sebetulnya sudah terjadi hampir 12 tahun lebih, Mas. Saat impor itu dibuka deras. Dan saya kira kehadiran pemerintah, public policy itu harusnya menjadi game changer buat industri ini. Nah, bagaimana game changer ini dilakukan? Tentunya deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya memang membantu pengusaha untuk dia berkembang. Bukan malah deregulasi itu malah nanti memudahkan pihak-pihak asing yang datang ke sini. Ataupun nanti deregulasi itu membuat upah-upah buruh kita ditekan. Jadi ada race to bottom untuk buruhnya. Karena kita tahu industri padat karya ini murah-murahan harga. Artinya mereka akan neken lagi kepada para pegawai ya, para pekerja. Nah, itu saya kira rambu pertama. Rambu kedua adalah kita harus ingat bahwa kunci keberhasilan tadi yang kedua ada program PSN ya dan subsidi. Kunci keberhasilan dari kedua program ini adalah transparansi. Jadi saya kira kita harus mengawasi ketat ya bagaimana implementasi PSN-nya dan juga program subsidi 5%-nya ya. Jangan sampai kita merasa ini sudah dilakukan tetapi sebetulnya salah sasaran gitu. Dan yang berikutnya saya kira kita tetap harus melindungi ya upah para pekerja kita, Mas Pras ya. Jangan sampai
semua program yang dibuat oleh pemerintah ini ujung-ujungnya nanti upah buruhnya yang berkurang begitu ya. Ini sudah karena inflasi naik harga barang-barang, orang juga kemudian harus ditekan lagi dengan biaya atau upah yang lebih murah rendah lagi. Saya kira ini yang harus kita waspadai. Tapi kita harus berpikir juga bahwa industri padat karya ini harus juga disertakan dengan pelatihan. Ya, vokasi itu penting juga untuk mengupgrade. Nggak mungkin kita ujung-ujungnya beli mesin kalau operator mesinnya nggak kita latih. Ya, saya kira kita harus juga mengedepankan pelatihan buat sumber daya manusia terutama yang bergerak di padat karya ini, Mas Pras. Baik, Pak Ahmad. Nah, Pak Redman, terakhir Anda melihat bagaimana harapan dan kesiapan dari pelaku industri sendiri kalau memang kebijakan ini segera terrealisasi begitu di tahun ini? Ya, ini memang kebijakan yang kita nanti-nantikan ya. Hanya kan kita kan belum fix, belum tahu persis hal apa ini, baru nanti kita akan diskusikan dengan pemerintah gitu ya. Pemerintah sudah undang kita untuk diskusi. Jadi kalau ini kami berharap juga pemerintah mau mendengarkan masukan-masukan yang clear yang dari kami, karena ini kan sudah dibicarakan hampir 2 tahun terakhir gitu ya, dan tapi kebijakannya juga kelihatannya setengah hati. Tapi dengan Presiden Prabowo memberikan perintah yang jelas gitu ya, kami berharap ini akan menjadi tadi yang disebutkan oleh Mas Ahmad, ini jadi game changing ya, game changer gitu dari kebijakan pemerintah, supaya kita ke depan tidak lagi terus-terusan dalam tekanan produk-produk impor. Baik, itu dia dengan beragam kebijakan, semoga benar-benar bisa menjadi solusi yang tepat sasaran tadi begitu, sehingga bisa segera meningkatkan lagi dari kemampuan industri TPT di dalam negeri, kemudian industri padat karya secara umum di Indonesia, sehingga menjadi salah satu juga game changer untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, Pak Redman, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga update yang sudah diberikan. Pak Ahmad, terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yakni kawasan ekonomi khusus, game changer, pemerataan ekonomi.